intelijen alam semesta itu harus masuk ke dunia yang dipahaminya. Nah, ketika manusia ini diterbangkan untuk mengenal Allah loh, kemudian dekat dengan Allah dan dikasihi Allah. Jelas ya? Mengenal Allah, dekat dengan apa? Allah, dikasihi Allah, namanya wali Allah. Ya. Ketika diterbangkan, rohani itu akan mempunyai tempat naik al-ma'arijnya sampai kepada alam ahadiyah. Oke, kita pelajari sama-sama biar jenengan jelas, jangan ada keraguan. Ini penting loh saudara. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sudah capek? Lanjut. Bari selonjor-selonjor ora apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terangkan. Ini saya tidak menggambarkan. Artinya tidak saya gambarkan ketika di Ihsan Kamil pakai mata apa. Karena sudah jelas di Ihsan Kamil ya pakai mata zohir. Ya. Nah, ini mata zohir. Ketika jenengan melihat semesta alam ini sudah jelas pakai mata zohir. Nah, inilah yang dilihat alam Ihsan Kamil. Maksudnya alam Ihsan Kamil itu sebenarnya alam yang ada di tubuh, artinya keberadaan tubuh sampean. Tubuh sampean diciptakan oleh Allah itu enggak asal-asalan, enggak main-main. Makanya enggak nyasar. Ruh idofi yang sampean punya, yang sudah dikasih kudsiyah sama Allah itu masuk ke dalam tubuh yang sudah pas-pasnya sesuai dengan ketentuannya. Nah, masuk. Lah kalau idofi masuk ke bebek nggak bisa. Makanya di bebek itu hanya ada ruh jasmani dan ruh ada 4 nanti. Dulu pernah belajar, ingat nggak? Bebek ngimpi tidak? Kalau bebek tidur ngimpi tidak? Intelijen alam semesta itu harus masuk ke dunia yang dipahaminya. Loh, jenengan kalau tidur mimpi. Nah, bebek sama enggak dengan jenengan? Jadi di bebek itu, di hewan itu ada ruh rewani. Makanya hewan itu bisa bermimpi sama dengan sampean, cuman mimpinya beda. Paham betul? Mimpinya beda dengan manusia. Ada ruh jasmani, ada ruh hewani, ada ruh nabati 4. Dulu pernah ngaji begitu kok. Kelalen. Lupa. Diher ya. Sudah jelas. Nah, ketika manusia ini diterbangkan untuk mengenal Allah loh, kemudian dekat dengan Allah dan dikasihi Allah.
Jelas ya? Mengenal Allah, dekat dengan apa? Allah, dikasihi Allah. Namanya wali ya. Ketika diterbangkan, rohani itu akan mempunyai tempat naik al-ma'arijnya sampai kepada alam ahadiyah. Oke, kita pelajari sama-sama biar jenengan jelas, jangan ada keraguan. Ini penting loh, saudara. Ketika jenengan keluar dari ingsan kamil, keluar. Walaupun ini matanya tertutup, tidak melihat alam sahadah, mulai jenengan melihat gambaran-gambaran hidup. Tadi seperti awal saya ceritakan. Nah, kadang ini Jakarta, kadang ini Bandung, kadang apalah yang ada di bumi wabil khususnya. Atau wujud-wujud yang sama seperti masih di bumi. Kadang mungkin ini planet apa atau apa. Mungkin bisa saja begitu, saudara. Kok bisa begitu, Kang? Ngapunten. Dalam kepala jenengan, kadang jenengan nggak sadar. Dia kemana gitu loh. Paham ya? Dia kemana? Dalam keberadaan dimensi apa? Jenengan nggak sadar. Ini nggak diprogram loh, saudara. Keluar sendiri nggak tahu. Lagi rileks nyantai sampean apa? Ngerokok, ngopi, nggih. Tahu-tahu ininya kemana? Menikmati. Sampai kemudian jenengan tertidur pulas, berganti kesadaran. Dari sadar ke bawah, sadar. Jadi seperti seorang tertidur nantinya. Entah kemana. Nah, kadang nggak disadari oleh jenengan. Kadang untuk begitu jenengan jahat kepada diri sendiri, dibantu sama alkohol. Iya kan? Padahal itu sebenarnya ngapunten bukan ke arah sana, merusak ke arah sana. Karena nggak ada orang mabuk terus ke dimensi ilahiyah, nggak ada Bapak Ibu. Paling materi nggih. Paham maksud saya ya? Dah begitu. Sekarang jenengan ketika warid di awal sudah saya jelaskan kan? Oke. Setelah zikir sirum mingsiri sampai diam. Memperhatikan sekiranya ada anggota batin kita yang zauq batiniyah, kangen sama Gusti Allah, kemudian terbang. Awalnya nggih, seperti itu saudara. Oke. Nah, kemudian jangan diputus, terus berganti alam. Nah, ketika jenengan ada di sini, ada di alam adzam. Alam adzam adalah wujud keberadaan dari gaib. Beraneka bentuk makhluk gaib ada di sana. Ramai sekali alamnya. Berbagai bentuk wujud makhluk halus ada di sana. Nah, ketika jenengan ada di sini, nanti namanya jisim latif. Ketika melihat di situ, pakai mata apa? Mata latif. Alias ini. Jangan salah, saudara. Saat itu loh, sampean tafakuri di sana. Maha suci Allah yang telah menciptakan seluruh makhluk gaib yang beraneka macam. Dah. Kemudian ketika sampean tidak diputus terus karena bahan bakarnya mampu ke sana, maka jenengan berada di sini, di alam misang.
Di alam mitsal, oke, alamnya teduh, tidak ada siang, tidak ada malam. Sama seperti di alam ajam, tidak ada siang dan tidak ada malam, tapi teduh. Sedikit sunyi dibanding ajam. Kalau di sini rame nih, di alam ajam rame ya. Kalau di sini sunyi. Yang ada apa? Di sana luas sekali. Di situ banyak cahaya-cahaya yang luar biasa indahnya ke sana kemari. Oke. Dan secara rohani mereka bersuara. Rohani bersuara loh. Sampai bersuara tidak? Rohaninya bersuara. Nah, di sanalah memuja dan memuji. Oke. Nanti ketika jenengan ada di alam mitsal ini, nanti namanya jisim naim. Kemudian mata yang melihat di alam sana apa? Itu loh. Matanya mata hati. Jelas paham? Kok bisa begitu, Kang? Tak kasih penjelasannya. Walaupun ngapunten ini hanya sesuatu yang memang untuk saat ini belum ada kajian khusus ya. Belum ada kajian khusus, jadi saya mohon maaf. Sedikitnya saya menerangkan benar dan tidaknya wallahu a'lam, gitu saja selesai. Begini, saudara. Di alam mitsal ini Allah memberikan kepada ruh kita apa? Nafsu. Artinya nafsu kita sudah bergabung dengan apa? Ruh. Dan ruh kita saat itu dinamakan jisim naim. Karena sudah dicampuri dengan nafsu. Gitu. Ya. Maka ketika di alam mitsal, ini adalah urusannya nafsu. Lah nafsu ini bersemayam di dalam hati. Dan di dalam hati ini ada matanya. Paham betul? Jadi ketika sampean ke sini, ini berarti sambungannya dengan apa? Hati, dengan nafsu. Makanya di sini ini dinamakan mukasafah. Jelas? Ampun. Nah, ketika sampean di alam ajam, itu jenengan dikasih akal. Nah, dari itulah di sana dinamakan tadinya jisim apa? Naim, berganti nama menjadi jisim latif. Berarti urusan matanya dengan mata latif, karena mata latif ada di sini nih, di apa? Ketika jisim latif tidak keluar, bertepatan dengan apa? Di antara dua mata. Kalau keluar ya keluar, udah nggak di sini, karena keberadaannya ada di jisim latif itu sendiri. Ya. Jadi kalau di alam ajam yang melihat adalah mata latif. Makanya sampeyan ini dekat dengan alam ajam ini, ininya sering kemana-mana, bener nggak? Wow, nggak jelas sampean, karena sampean nggak paham itu keberadaan apa. Tapi ini terjadi loh, terjadi di antara kita semua begitu. Dalam tiap hari kita entah kemana kita ini. Lah itulah, kadang ke alam ajam tanpa disadari sampean. Dah. Kemudian kita masuk ke alam arwah. Nah, alam arwah ini nanti kita masuk ruhnya yang tadi jadi apa? Jisim apa? Naim menjadi ruh. Ya. Menjadi
ruh dan punya mata tersendiri untuk melihat dimensi ruh, alam ruh. Namanya mata ruh. Nah, ini dinamakan musyahadah. Nah, dan nanti ketika jenengan di alam wahidiyah itu sama, namanya musyahadah. Di alam sini namanya musyahadah. Ini alam sir nih. Ini sama alam sir ya. Tadi alam sir. Nah, ini alam nur. Oke. Ini alam zat. Tadi seperti di sebaliknya, di papan tulis sebaliknya, dikaitkan dengan martabat 7. Ya. Sampai di sini tetap yang memandang ruh. Oke, makanya ketika musyahadah, ruh bisa melihat ruh Muhammad. Ketika musyahadah, ruh bisa melihat apa? Ada nggak yang berani bisa melihat ruh Allah? Sampai sekarang nggak ada apa? Yang membahas. Bahkan yang lebih dibahas nurullah, orang melihat nurullah. Tapi ketika membahas ruhullah nggak ada. Bahkan yang ngapunten ya, ada sih, ada mungkin nggak tahu ya. Jenenge gak penafsiran ya. Tapi bagi kita yang sekarang yang katakanlah ilmu sudah terhimpun itu, kita sedikit sekali atau bahkan belum apa? Mendengar orang yang membahas melihat apa? Ruhnya Allah, seperti apa ruhnya Allah? Jadi ada kita relax aja ya. Wallahu alam gitu aja dulu nggih. Nah, tapi disitulah sederek kita sekarang jelas dan makin paham. Dan kemudian kita melihat di alam wahidiyah itu sir Muhammad yang mengalir. Oh, wasiri sari mengalir kepada sir yang ada di sana. Oke, mengalir. Nah, kita melihat di sana sir Muhammad, dan bahkan sampai sekarang jarang orang membicarakan melihat sirruwah. Lagi-lagi kebanyakan orang membicarakan melihat nurruwah. Jelas paham? Ya. Jarang orang membicarakan melihat ruh sama sirruwah. Jarang. Nah, begitu. Kemudian di alam nur, di alam wahdah, yang melihat siapa? Ruh. Tetap ruh. Jadi ruh ini adalah mata untuk melihat yang ada di alam apa? Arwah, wahidiyah, wahdah. Di sana ruh kita melihat ada Nur Muhammad, ada Nurullah. Bahkan sampean sudah paham laisa kamis li syai'un itu, tahu artinya, paham. Nah, maka di sanalah menjadi rahasia tersendiri bagi hamba Allah yang melihat itu semua. Yang penting sekarang paham. Kalau insan kamil alam sahada ini matanya pakai mata dohir. Itu loh, harus hafal loh sebelum dihapus loh. Atau nanti dipoto ya. Nah, kalau di alam ajam yang melihat mata latifah atau jisim latif. Di alam mitsal ini kasaf loh, luas sekali loh alam ini loh. Nah, nanti pakai mata hati. Lah kalau di alam arwah wahidiyah wahdah itu ruh. Nah, nanti di alam ahadiyah gimana kan? Di alam ahadiyah nanti jenengan fana, lebur.
Nggih. Melihat enggak? Tidak. Tidak apa? Melihat. Lebur dalam zatnya Allah. Oh, ini susah digambarin. Ya, susah diceritakan. Yang penting jenengan semangat. Terus bismillahirrahmanirrahim. Tahu ini proses dari mubtadi terus sampai ke khalifah. Nah, gitu, sederek. Nah, nanti orang yang mengulang-ulang ini dinamakan bako. Begitu dalam tatanan keilmuan fana. Nah, sudah ada penjelasan sedikitnya, walaupun ngapunten nggih mungkin kurang begitu detail karena saya juga terbatas. Yang penting saya dasar-dasarnya dulu memberi info kepada jenengan semua agar kita makin jelas, makin tahu bahwa di dalam diri kita yang tersusun itu dari diri-diri kita itu dikhususkan untuk mengenal Allah, mendekat, kemudian menjadi kekasihnya. Nah, sudah jelas semua awal dan akhirnya. Yang penting kita sekarang nanti bersama berproses menjadi santri mutawasid. Tunggu instruksi saya hari apa kita akan berproses ke mutawasid, karena saya masih menunggu ada beberapa keluarga atau salik yang masih belum melaksanakan riadoh ya, atau penemuan-penemuan khusus di dalam santri tadi. Oke. Sudah jam berapa, Sederek? Sudah jam 12 lebih. Oke, matur nuwun. Mungkin jenengan sudah sudah capek ya duduknya nggih. Tapi begitulah kita mendapat kenikmatan ilmu ini, harus makin jelas nggih. Karena kalau tidak digambarkan nanti jenengan masih dalam keraguan, maka dengan adanya malam hari ini kita para keluarga alhamdulillah wasyukurillah sedikitnya telah digambarkan, dan nanti tinggal bagaimana kita berjuang ke depan. Terus kenali Allah dengan zikrullah. Apa yang telah disyariatkan Allah silakan. Semuanya tempuh. Semoga saja dengan jalan syariat dan thariqat bisa ke taraf hakikat dan ma'rifatnya.